Quran Surat Al-Baqarah ayat 231 bagian ketiga. Keterangannya. Cobalah perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau bersabda, "Abaghadul halali indallahi talaku." Pekerjaan yang halal tetapi amat dibenci oleh Allah ialah talak. Dengan mengemukakan hadis yang satu ini saja, habislah kekuatan fikih pendapat beberapa orang ulama, tidak seluruh ulama. Artinya tidak ijma itu. Tuhan berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in azamu talaqa fa innallaha samiun alim. Kalau mereka telah bermaksud melakukan talak, maka sungguhnya Tuhan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 227. Dalam ayat ini sudah diberikan peringatan supaya orang-orang yang bermaksud, yang termaksud saja dalam hatinya hendak menceraikan istrinya, berhati-hatilah dan berpikir panjang terlebih dahulu, sebab Tuhan mendengar dan mengetahui. Orang luar yang tidak mengetahui atau tidak mau tahu pandangan hidup orang muslim tidaklah akan paham betapa besar pengaruh ayat ini bagi jiwa muslim. Apa benarkah wanita tidak berhak apa-apa menurut hukum Islam yang resmi? Lihat surat Al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat ini jelas sekali kalau talak itu terjadi juga perempuan itu beriddah 3 kali haid dan 3 kali suci. Selama masa itu dia tidak boleh bersuami. Dan kalau wanita itu mengandung, wajiblah diberitahukannya sebab kandungannya itu adalah tanggung jawab jandanya itu. Akan tetapi jandanya itulah orang pertama yang mendapat kesempatan mengulangnya kembali jika mereka menginginkan perdamaian. Dan perdamaian atau islah adalah kesempatan kedua belah pihak. Setelah itu diterangkan lagi bahwa bagi wanita itu ada hak sebagaimana adanya kewajiban yang terpikul atas pundaknya. Huruf lahunna dalam undang-undang bahasa Arab adalah untuk hak dan huruf alaihinna untuk kewajiban. Sesudah itu di ujungnya dikatakan bahwa laki-laki dalam rumah tangga itu mempunyai derajat tinggi setingkat dari wanita. Dan itu adalah logis buat seluruh dunia kecuali bagi laki-laki yang tidak dayus. Tidak ada lagi harga diri karena telah diitu-inikan oleh bininya. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'rufi. Dan untuk mereka seumpama yang atas mereka dengan ma'ruf. Tidak ada dalam segala agama, termasuk agamanya Profesor Dr. J. Verkuil sendiri, hak yang sejelas itu untuk kaum wanitanya. Ini dalam Al-Quran, bukan dalam fikihnya beberapa orang ulama. Yang ada dalam agamanya Profesor Dr. J. Verkuil ialah yang tersebut di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada orang Efesus 5:22. Hai segala istri yang hendaklah kamu tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Menurut Rasul Paulus menyatakan juga bahwa wajib mencintai istrinya. Tetapi kalau terlebih dahulu si istri sudah wajib memandang suaminya sama dengan memandang Tuhan. Tidak mungkin lagi bagi si laki buat bersikap lain dari mencintai hamba sahaya. Itu pun kalau memang benar-benar yang hendak taat kepada sabda kitab sucinya. Syukurlah dalam Al-Quran dan hadis tidak ada ayat begitu, yaitu supaya istri wajib memandang suaminya sebagai Tuhannya dan tidak pula dalam buku fikih. Pada keterangan Profesor Dr. J. Verkuil yang nomor 5, beliau berkata,
Tetapi kitab fikih dan praktik sehari-hari membuka pintu lebar-lebar dan memberi kesempatan seluas-luasnya memutus hubungan nikah. Kalimat ini sudah nyata, hanya propaganda untuk membusukkan Islam dan bukan ilmiah. Sebagaimana kita katakan tadi, Profesor Dr. Jeffrey Quill tidak mau menulis seluruh fikih, tetapi hanya kitab fikih saja. Padahal meskipun ada hasil ijtihad ahli fikih itu yang salah, tetapi lebih banyak yang benar. Dalam seluruh kitab fikih ada hadis bab pada menyatakan hulu. Dalam seluruh kitab fikih ada ditulis tentang syikok atau hakam, dan dalam seluruh kitab fikih ada ditulis tentang taklik. Arti hulu ialah bahwa si wanita berhak membayar ganti kerugian kepada suaminya untuk menebus talaknya. Kalau ganti kerugian itu dibayarnya, dengan sendirinya jatuh talak laki-laki itu. Syikok dan hakam yaitu jika terjadi persengketaan di antara suami istri sehingga ditakuti akan pecah rumah tangga itu, masyarakat Islam berkewajiban mengutus arbitrase atau pendamai dari kedua belah pihak. Kalau kedua pendamai itu ada persetujuan paham, baik dengan mendamaikan kedua suami istri itu kembali maupun menceraikannya, berlakulah menurut keputusan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kamu takuti akan terjadi pecah belah di antara keduanya atau suami istri, hendaklah kamu utus seorang hakam dari ahlinya atau suami dan seorang hakam dari ahlinya istri. Jika keduanya atau hakam itu menghendaki perdamaian, akan dipersesuaikan Tuhan Allah di antara keduanya. Quran Surat An-Nisa ayat 35. Tidakkah jelas dalam ayat ini dan dibicarakan juga dalam kitab-kitab fikih bahwa keduanya sama berhak, dan dalam saat demikian bukanlah semata-mata kehendak laki-laki saja untuk menjatuhkan talak, namun sudah dicampuri orang lain. Berkata seorang ahli fikih yang besar, Syed Siddiq Khan Bahadur, di dalam kitabnya Raudatun Nadiyah, juz 2 halaman 19, dan wajiblah bagi si laki-laki memenuhi syarat-syarat yang dikemukakan si perempuan. Raudatun Nadiyah dalam kitab fikih. Adakah Profesor Dr. Jeffrey Quill membacanya? Fikih beliau itu bersumber dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir. Demikian bunyinya. Inna ahaqqa syuruti ayyuwaffa bihi mastahlaltum bihil furuja. Sesungguhnya syarat-syarat yang amat wajib dipenuhi ialah syarat yang dikemukakan untuk menghalalkan kehormatan wanita. Benarkah kitab fikih membuka pintu lebar dan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk memutuskan hubungan nikah? Sekarang kita salinkan bunyi dari sebuah kitab fikih berjudul Al-Hujjatul Balighah, buah tangan ahli fikih yang besar Waliullah Ad-Dihlawi. Sesungguhnya memperbanyak talak dan mengobrol surat-surat talak dengan tidak memedulikan ajaran agama adalah membawa kerusakan yang banyak sekali. Ialah karena banyak orang diseret oleh syahwat seksual
dan tidak ada maksud untuk mendirikan rumah tangga dan tolong-menolong, serta teman menemani. Tidak pula bermaksud hendak memelihara kehormatan faraj, pandangan mata. Pandangan mata mereka hanyalah berpuas-puas dengan wanita, mengecap keenakan perempuan. Itulah yang membangkitkan hasratnya untuk sebentar talak, sebentar nikah. Orang begini tidak ada bedanya dengan tukang zina. Ditilik dari segi nafsunya, meskipun mereka meresmikan dengan nikah supaya sesuai dengan siasat sosial, dan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dilaknat Allah laki-laki tukang cicip dan perempuan tukang cicip. Sekian kita salinkan. Syekh Waliullah Ad-Dihlawi yang mengarang kitab Al-Hujjatul Baligho ini, yang dilahirkan pada tahun 1702 awal abad ke-18, adalah salah seorang dari ulama Islam yang dilahirkan di Delhi di zaman kejayaan kerajaan Mongol Islam. Ahli hadis yang besar dan namanya masyhur di seluruh dunia Islam sampai kepada zaman kita sekarang ini. Kitab-kitab karangannya dibaca di mana-mana, maka dapatlah dianggap bahwa karangan beliau itu adalah salah satu paham fikih resmi dalam dunia Islam. Dengan segala keterangan ini, jelaslah bagi orang yang mau penjelasan bahwa dari sumber asli hukum Islam, Al-Quran dan hadis, ijma dan kias, pintu talak itu tidaklah dibuka lebar. Wanita mempunyai hak penuh dan laki-laki pun wajib memenuhi syarat-syarat yang dimintanya. Asal saja syarat itu tidak bertentangan dengan prinsip agama. Perempuan boleh membayar hulu dan orang lain atau masyarakat setempat berhak mendamaikan perselisihan mereka. Sangat terang sabda Nabi, pekerjaan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak. Peraturan-peraturan begini diakui oleh hati kecil Profesor Dr. J. Verkuil, sehingga disebutnya dalam rumusannya nomor 4. Di dalam hukum Islam dan hukum adat bercorak Islam masih banyak peraturan lainnya yang dapat dipakai untuk perceraian, tetapi tak perlu rasanya kami uraikan di sini. Kita hanya mendapatkan bahwa menurut kitab fikih, perjanjian nikah itu sangat lemah. Dia mengakui dan dia mengetahui peraturan Islam yang asli memang ada dan pada setengah negeri telah dijadikan hukum adat. Akan tetapi untuk kepentingan propaganda beliau merasa tidak perlu membuka kebenaran itu. Beliau hanya menonjolkan praktik sehari-hari dalam rumusan nomor 5. Kita kaum muslimin juga mengakui bahwa dalam praktik sehari-hari dalam segala agama ada saja orang yang berjalan di luar hukum atau karena bodoh atau karena sempit paham. Akhirnya beliau berkata, rumusan nomor 6, dunia Islam berusaha menyembunyikan atau menyangkal adanya luka menganga itu, talak dan akibat-akibatnya. Apologetik Islam modern adalah suatu gejala yang menunjukkan adanya kecenderungan kepada penyembunyian atau penyanggahan keadaan-keadaan buruk itu. Sekarang di antara Islam modern ialah redaksi Gema Islam. Coba periksalah kembali tangkisan ini atau apologetik kita ini. Adakah gejala yang menunjukkan adanya kecenderungan kepada penyembunyian atau penyangkalan keadaan-keadaan buruk itu? Akan tetapi sesuatu yang terang yang bukan gejala lagi ialah bahwa apologetik Profesor Dr. J. Verkuil sengaja menyembunyikan kebenaran hukum Islam yang sejati resmi guna kepentingan propaganda dengan mengemukakan kitab fikih yang tidak disebut nama kitabnya dalam praktik umum. Untuk itu,
Sesekali saya sudi berhadapan wajah demi mencari kebenaran dengan Profesor Dr. J. Verkuil, dan kami kedua belah pihak adalah berkenalan baik. Akan tetapi berat persangkaan saya bahwa ini tidak akan terjadi. Yang beliau kemukakan dalam karangan beliau Etika Sekuil itu memang bukan menyelidiki ilmiah, melainkan suatu propaganda. Sehingga saya tulis di Gema Islam, tetapi tidak ada sambutan sama sekali dari Profesor Dr. J. Verkuil.